Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika akan menjelaskan tentang ekskresi parasetamol di dalam urin dan saliva. Nah, diadakannya praktikum ini bertujuan untuk agar mahasiswa memahami proses metabolisme dan ekskresi pada parasetamol dan juga mampu menganalisis kandungan parasetamol yang ada pada urin dan saliva. Nah, ekskresi parasetamol adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit dan air susu ibu. Seperti yang kita ketahui, acetaminophen atau dikenal dengan parasetamol memiliki indikasi obat antipiretik atau analgesik, yaitu pereda nyeri yang bersifat sentral dan aktivitas penghambatan produksi prostaglandin melalui penghambatan aktivitas COX-2 yang setara dengan NSAID. Untuk kemampuan parasetamol dalam menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 lebih rendah dibandingkan dengan NSAID. Nah, untuk parasetamol sendiri cepat diabsorpsi di saluran pencernaan dengan kadar serum puncak dicapai dalam 30-60 menit. Untuk waktu paruh yaitu 1-3 jam. Untuk parasetamol ini di metabolisme di organ yaitu hati sekitar 3% diekskresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin dan 80-90% dikonjugasi dengan asam glukorinik dan asam sulfat. Kemudian diekskresi melalui urin dalam 1 hari pertama untuk sebagian dihidrolisasi menjadi N-asetilbenzoquinone dan sangat reaktif dan berpotensi menjadi metabolit yang berbahaya. Nah, untuk tujuan dari metabolisme ini yaitu mengubah senyawa yang bersifat lipofilik atau larut lemak menjadi hidrofilik atau larut air. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum biofarmasetika kali ini meliputi untuk alat terdiri dari gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, bunsen, dan stopwatch. Untuk bahan digunakan air, paracetamol 500 mg, urin, saliva, naftoresorcinol, HCl pekat, etil asetat, BaCl 3 2%, FeCl 3 2%. Adapun prosedur percobaan, tiap kelompok memiliki 2 orang subkuan yang ditetapkan sehari sebelum percobaan. Pada hari praktikum, masing-masing subkuan meminum 2 gelas air 2 jam sebelum percobaan. Lalu sebelum obat diminum, kandung kencing dikosongkan dan urin ditampung untuk dianalisa kualitatif. Tiap subkuan hanya meminum 1 macam jenis obat dengan bantuan 250 cc air. Contoh urin diambil setiap 30 menit selama 3 jam dan contoh saliva diambil setiap 15 menit selama 90 menit. Lakukan uji kualitatif setiap contoh dengan cara yang sama. Lalu hasil uji kualitatif dinyatakan dengan tanda negatif apabila negatif dan tanda positif apabila positif. Lalu dari berdasarkan hasil uji tersebut dibuat tabel waktu pengambilan sampel dan hasil uji. Untuk prosedur uji untuk konjugat glukuronida, untuk prosedurnya 0,5 urin atau saliva, 2 mg naftoresorcinol padat dan HCl pekat 1 ml dipanaskan selama 3 menit dan ditunggu hingga dingin. Lalu tambahkan 3 ml etil asetat, lalu kemudian dikocok hingga homogen hingga terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Akan positif apabila terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Lalu untuk prosedur uji barium klorida untuk konjugat sulfat, prosedurnya atur pH atau urin 0,5 ml hingga berada pada rentang 4-6. Tambahkan BaCl 3,2% sebanyak beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang berisikan 0,5 ml HCl pekat, lalu dididihkan dalam lemari asam selama 3 menit. Akan positif apabila terbentuk endapan. Lalu untuk prosedur uji besi 3 klorida untuk fenol, atur pH urin atau saliva menjadi 7, lalu tambahkan 3 tetes FeCl 3,2%. Akan terbentuk positif apabila warna berubah menjadi kuning kecoklatan. Metabolisme yang dihasilkan dari metabolisme parasetamol di dalam hati berupa konjugat glukuronida dan konjugat sulfat. Konjugat ini bersifat lebih polar sehingga mudah diekspresikan melalui urin. Konjugat glukuronida dapat dideteksi dengan pengujian naftoresorcinol, sedangkan konjugat sulfat dengan pengujian barium klorida.
Dalam kasus tertentu, ada senyawa yang tidak dimetabolisme di hati atau masih dalam bentuk utuh yang dapat dideteksi dengan uji fenol. Uji naftaresorsinol menguji adanya konjugat asetaminofen glukuronida pada sampel urin dan saliva, di mana naftaresorsinol akan bereaksi dengan asetaminofen glukuronida menghasilkan senyawa kompleks yang ditandai dengan lapisan ungu. Hasil positif pada urin didapat pada menit ke-30 dan 90, sedangkan pada saliva tidak diperoleh hasil positif. Uji barium klorida menguji adanya konjugat asetaminofen sulfat, di mana hasil positif ditandai dengan endapan kekeruhan yang dihasilkan dari reaksi antara gugus sulfat pada sampel dan ion barium dari reagen yang menghasilkan senyawa yang tidak larut. Hasil pengujian didapat keberadaan konjugat sulfat pada urin menit ke-60-150, sedangkan pada menit sebelumnya tidak ditemukan. Hal ini menandakan bahwa metabolisme parasetamol baru terdeteksi pada menit ke-60, sedangkan pada sampel saliva terdeteksi hasil positif pada menit ke-60-90. Hasil positif ini disebabkan adanya gangguan metabolisme tubuh atau kesalahan dalam pengujian. Hasil positif untuk uji fenol ditandai dengan hasil kuning kecoklatan yang berasal dari reaksi ion feri dengan gugus fenol yang didapat pada sampel urin. Pada sampel urin didapat hasil positif pada menit ke-120-180, sedangkan pada sampel saliva didapat pada menit 20-45. Di dalam saliva terdapat enzim glutathione 1 transferase atau GST yang memungkinkan adanya kandungan fenol yang diekspresikan oleh saliva, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil metabolisme dari ekskresi urin lebih efektif dibanding dengan ekskresi saliva. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu hasil metabolisme parasetamol di dalam hati berupa konjugat glukuronida dan konjugat sulfat. Yang kedua yaitu konjugat glukuronida dan konjugat sulfat bersifat polar. Yang ketiga itu konjugat glukuronida dapat dideteksi dengan pengujian naftaresorsinol dan sedangkan konjugat sulfat dengan pengujian barium klorida. Yang keempat, yaitu naftaresorsinol akan bereaksi dengan asetaminofen glukuronida menghasilkan senyawa kompleks yang ditandai dengan lapisan ungu. Yang kelima, yaitu barium klorida akan bereaksi dengan asetaminofen sulfat. Hasil positif ditandai dengan adanya endapan kekeruhan. Itu dihasilkan dari reaksi segugus sulfat dan ion barium. Yang terakhir, yaitu hasil metabolisme urin lebih efektif daripada saliva.